触るだけ。触るだけだよ。僕が今まで嘘言ったことあるかい？ないかも。じゃあいいよね。Lily Pardiana, Ikrom, Udin Ubed, Aldi Pratama, Nurdin Bima. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Tomodachi Game. Kalian pasti pernah menonton atau setidaknya mendengar film berjudul Squid Game, atau sebuah film di mana para pesertanya berpartisipasi dalam sebuah game kematian dengan jika menang maka akan pulang dengan bawa hadiah berupa uang tunai dalam jumlah besar. Nah, anime kali ini bisa dibilang sedikit mirip karena jika menang juga akan dihadiahi uang dalam jumlah besar. Tapi bedanya para partisipannya adalah 5 orang sahabat yang fokus permainannya lebih ke arah membongkar sisi gelap mereka. Mampukah persahabatan ke-5 orang itu tetap bertahan sekalipun diterjang badai? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Yuichi-kun, この世で一番大切なものはお金だよ。ユイチ、世の中にはお金より大切なものがあるの。それは友達よ。 Di awal scene, perkenalkan sang karakter utama dalam cerita kali ini bernama Katagiri Yuichi, di mana ia baru selesai bekerja sampingan sebagai pengantar koran demi mendapat uang untuk bisa membayar biaya perjalanan wisata bersama teman-temannya nanti. Dan ketika tiba di sekolah, perkenalkan keempat sahabat Yuichi bernama Sawaragi Shiho, Makoto Shibe, Mikasa Tenji, serta terakhir Kokorogi Yutori. Sedikit info mengenai latar belakang para sahabat Yuichi. Pertama, Shibe merupakan sang ketua kelas sekaligus putra seorang politikus ternama. Kemudian Shiho yang merupakan wakilnya sekaligus putri dari seorang perwira polisi. Lalu Tenji adalah murid terpintar di kelas, serta terakhir Kokorogi merupakan seorang gadis yang sempat dibully oleh teman sekelasnya dulu. Arigatou, minna. 俺たちは友達だ。これからもずっとそうだと思っていた。 Akan tetapi, terjadi sebuah kejadian mengejutkan saat wali kelas mereka memberitahu kalau dana perjalanan wisata sebesar 2 juta yen telah dicuri dari loker penyimpanan. Dan sontak mendengar berita tersebut, para murid pun jadi saling tuduh satu sama lain. Namun ini adalah awal dari bencana yang sebentar lagi akan menimpa mereka. Kemudian ketika sedang di kosan sambil membuat kerajinan, tak sengaja Yuichi mendengar suara gaduh yang ketika dicek sumbernya, ia tak menemukan siapapun kecuali sebuah surat yang mengatasnamakan pengirimnya adalah Shiho. Yuichi, 大切な話があります。今日の23時、校門前で待ってます。 Tapi begitu sampai di gerbang sekolah, tak disangka keempat temannya sudah berkumpul di sana, dengan mereka mengaku mendapat surat dari Yuichi yang bilang ingin bicara sesuatu. Dan melihat hal tersebut, otomatis Yuichi pun langsung sadar kalau ada sesuatu yang janggal. Dan tiba-tiba... Yuichi, usiro! Nanda? Ore no tomodachi ni nani shiteru? Ketika tersadar, Yuichi bersama keempat sahabatnya sudah berada di sebuah ruangan isolasi. Lalu mendadak muncul seorang karakter maskot bernama Manabu menyambut kehadiran mereka. Lantas, tanpa basa-basi Manabu pun menjelaskan kalau salah satu di antara mereka mempunyai hutang sebesar 20 juta yen, dan karena sang penghutang telah mendaftarkan mereka dalam permainan menggunakan uang perjalanan wisata kelas, maka hutang pun dibagi menjadi 5 dengan masing-masing dari mereka jadi mempunyai hutang sebesar 4 juta yen. Sontak, Yuichi mendengar hal tersebut pun langsung lepas kendali. Tapi mereka tetap tak punya pilihan selain ikut berpartisipasi dengan jika berhasil menang di setiap babak, maka hutang mereka akan berkurang sebesar 2 juta yen. Siapakah yang sebenarnya berhutang di antara mereka? Kita akan tahu nanti.
Pada permainan pertama, mereka dibawa ke sebuah tempat seperti ruang kelas, lalu disuruh mengambil sebuah name tag dengan di belakangnya terdapat nominal angka dari hutang mereka. Dan permainan yang akan dilakukan adalah bermain kokurisan atau sebuah permainan tradisional Jepang, di mana masing-masing dari mereka wajib meletakkan jari di koin raksasa lalu mengajukan pertanyaan pada kokurisan. Dan jika pertanyaan tersebut dijawab dengan benar, maka permainan akan dianggap selesai. Tapi apabila ada satu saja di antara mereka yang memiliki jawaban berbeda, maka pertanyaan akan dijawab salah. Kemudian mereka juga tidak boleh bicara selama permainan berlangsung, serta terakhir jika mereka salah menjawab semua pertanyaan, maka yang memiliki hutang terbanyak akan menanggung semua hutang dari pemain lain. 最後にちょっぴり不安そうな君たちに僕からの大切なアドバイス。友達を疑わないこと。それだけが唯一ハッピーにこの友達ゲームをクリアする方法だよ。 Di ronde pertama, yang berhak mengajukan pertanyaan adalah si B, tapi Yuichi langsung sadar sebuah keanehan saat melihat tatapan dari sahabatnya. Dan pertanyaan yang diajukan pun relatif gampang, tapi entah mengapa ada salah satu di antara mereka sengaja menjawab salah. Begitu pula saat pertanyaan kedua yang diajukan oleh Shiho, serta pertanyaan ketiga yang diajukan Tenji, semua seperti sengaja dijawab salah. Dan ketika tiba giliran Yuichi untuk mengajukan pertanyaan, ia pun akhirnya mengerti alasan dibalik perbuatan mereka, yakni adanya sebuah pesan yang memberitahu jika pertanyaan sengaja dijawab salah, maka hutang sang penanya akan jadi berkurang setengahnya. Sontak, Yuichi yang mengetahui hal tersebut pun bimbang harus sengaja menjawab salah dengan jadi membebankan semua hutang pada Kokorogi atau memilih mengorbankan diri dengan mengakhiri permainan. Namun karena teringat dengan pesan dari mendiang sang ibu serta sudah menganggap Kokorogi sebagai teman sejati, Yuichi pun memilih untuk mengorbankan dirinya. Dan tiba-tiba... 問題 !1 週間は7日である。一番に考えないといけないのは5番目の出題者、心木のことだけだ。俺は心木のために、はいを選ばないといけないんだ。Ya, tak disangka ada pengkhianat di antara mereka, dan Yuichi pun sudah terlambat untuk menyadarinya karena sekarang sudah giliran Kokorogi untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum mereka hendak akan menjawabnya, disinilah Yuichi melakukan hal di luar dugaan dengan dirinya sengaja bicara. ただし、教えてくださいって、声に出してお願いしたら、な。 Jika kalian ingat, salah satu peraturannya adalah melarang mereka untuk bicara, kecuali saat mengajukan pertanyaan. Dan apabila melanggar, hutang sang pelanggar akan menjadi 2 kali lipat. Namun hukuman itu seperti tidak berpengaruh terhadap Yuichi yang terus bicara nyerocos. Secara gampang, tindakan yang dilakukan Yuichi bertujuan untuk memojokkan sang pengkhianat yang ingin melimpahkan semua hutang kepada Kokorogi. Di mana Yuichi berbohong mendapat sebuah perubahan aturan, kalau yang memiliki hutang paling sedikitlah yang akan mendapat penalti. Sementara itu di ruang kontrol, Mari Mimin perkenalkan dengan 2 orang admin bernama Sukino dan Maria, atau merupakan orang yang dari tadi mengawasi jalannya permainan. Di mana mereka seperti menaruh ketertarikan terhadap Yuichi setelah melihat aksi tak terduga yang dilakukan olehnya. さあ、ゲームに戻ろう。確か問題は、俺たちはこれからもずっと友達だ。だったっけ？こんなの考えるまでもない。答えははいに決まってる。よな。 Dan pada akhirnya berkat gertakan sambal dari Yuichi, sang pengkhianat pun tak punya pilihan selain mengakhiri permainan. Sebelum lanjut ke permainan selanjutnya, Yuichi akan pergi menyusul setelah mengikat tali sepatunya sebentar, di mana ia bermaksud membaca surat pertanyaan yang diberikan kepada mereka guna mengetahui siapa sebenarnya sosok pengkhianat. Namun Yuichi harus menelan kenyataan pahit karena tinta yang digunakan adalah tinta khusus yang akan menghilang dalam jangka waktu tertentu. ユイチ？どうしたの？怖い顔して。 Tak disangka datang Shiho ingin bicara empat mata dengan Yuichi, atau lebih tepatnya ingin bertanya siapa yang paling dicurigai Yuichi di antara mereka. Namun Yuichi tanpa pandang bulu langsung bicara to the point kalau orang yang paling ia curigai adalah Shiho sendiri. Karena semenjak di awal permainan, Shiho sempat bilang untuk tak usah mencari sang penghutang, sehingga menimbulkan kontradiksi dari keperbedaan Shiho yang dikenal menjunjung tinggi keadilan. Tapi ternyata alasan Shiho melakukan hal tersebut adalah karena mengira pelakunya adalah Yuichi yang notabene hidup miskin. 貧乏で親がいなくてかわいそうだから同情して追求しなかったってことかよ。違う、そんなこと思ってない。じゃあ他に理由があるのかよ。それは私がユイチのことを好きだからよ。
Tak pernah diduga Yuichi sebelumnya kalau ia akan ditembak di tengah situasi seperti itu, sehingga terjalinlah aliansi di antara mereka yang tanpa disadari diam-diam ikut didengarkan oleh Tenji. Berpindah ke lokasi permainan kedua yang telah disetting seperti atap sekolah, serta di sana ada Manabu yang sudah ganti kostum menjadi guru. Dan di sana mereka akan memainkan game ular tangga dengan jumlah langkah mereka ditentukan oleh voting dari para penonton di langit. Secara detail, permainan ular tangganya adalah dengan menulis sebuah rahasia di kotak dan para penontonnya yang akan menilai seberapa besar rahasia tersebut. Dan apabila tidak menuliskan apapun, maka mereka boleh berjalan satu petak, tapi di setiap petak jumlah hutang mereka akan ditambah dengan nominal yang berbeda. Selain itu, bagi peserta yang berhasil sampai ke garis finish terlebih dahulu, berhak maju ke permainan ketiga sekaligus akan menanggung semua hutang dari para peserta lain. みんな全員一緒にゴールしましょう。それしか私たちの友情を守る方法はないわ。みんな一緒にゴールしようね。最後まで一緒に走るやつなんているわけないのに。そうね。人間は打算する生き物。 Pada babak pertama, mereka kompak dengan tidak menuliskan apapun meski harus dibebankan dengan hutang 100.000 yen. Namun begitu mengetahui kalau di babak kedua hutang yang ditambahkan nominalnya jauh lebih besar, hal itu mulai menggoyahkan keteguhan mereka. Alhasil pada babak ketiga ditemukan sebuah rahasia yang bertuliskan kalau Shiho sebenarnya menyukai Yuichi serta pernah berpacaran dengan Tenji sewaktu SMP. Umumnya, bagi seorang sahabat yang mendengar hal tersebut tidak akan merasakan apapun. Namun hal itu tidak berlaku bagi Shibe yang sebenarnya menyukai Shiho serta Kokorogi yang diam-diam menyukai Yuichi. Dan dari sinilah mulai terjadi perpecahan di antara mereka. Sekilas info mengenai kedekatan Tenji dengan Shiho dulu, hubungan mereka bisa tercipta karena kedekatan kedua orang tua mereka. Di mana karena ayah Tenji merupakan seorang jaksa, sedangkan ayah Shiho adalah seorang perwira polisi, mereka seenak jidat menjodohkan putra-putri mereka. Namun tak disangka Tenji malah baper dengan dirinya ternyata masih menyimpan rasa suka kepada sang mantan. 面白いわね。この修羅場の中白を切り通すなんて。陰口を入れた誰かさんは本物の大嘘つきね。 Kemudian ketika babak keempat dimulai, terdapat 3 rahasia yang ditulis, 2 diantaranya masih standar kecuali sebuah fakta mengejutkan kalau Shiho dulu pernah menjalani operasi plastik. Dan karena itu pula posisi Shiho semakin maju di depan mereka. Tapi begitu babak kelima dimulai, terdapat 1 rahasia yang mengejutkan yang ditulis, yakni Kokorogi pernah menjadi seorang cewek bayaran. Sontak, Kokorogi yang syok mengetahui rahasia kelamnya jadi terbongkar, otomatis langsung menuduh Shiho sebagai satu-satunya orang mengetahui rahasia tersebut. Di mana dulunya ketika Shiho sedang menyelamatkan Kokorogi dari sekelompok preman, salah satu di antara mereka sengaja membongkar identitas Kokorogi dan semenjak saat itulah Shiho mengetahui kebenarannya. Akan tetapi Shibe yang tidak bisa membaca suasana malah tak berpikir sebelum mengajukan pertanyaan, sehingga Tenji yang emosi mendengarnya pun refleks langsung memukul remaja tersebut. Damare! もうお前は喋るな。 Alhasil demi bisa menenangkan Kokorogi, Yuichi pun diminta untuk tetap berada di sampingnya, sementara Tenji akan menemani Shiho. Dan karena tak mau orang yang ia suka jadi salah paham mengenai dirinya, Kokorogi pun menceritakan semuanya, dimulai ketika dirinya mengalami pemulihan saat SMP, di mana pihak sekolah seperti lepas tangan terhadap muridnya. Tapi Kokorogi pun menemukan sebuah solusi untuk dapat lepas dari pembulian, yakni dengan bayar sejumlah uang pada kelompok pembulinya. Untuk sejenak, cara itu pun berhasil membuat Kokorogi mendapat ketenangan, namun karena uang jajannya tak cukup untuk mengakomodasi hal tersebut, Kokorogi pun tak sengaja menemukan sebuah cara alternatif ketika dirinya sedang bercermin, yakni dengan berkencan bersama orang tak dikenal. Pada awalnya, ia pun hanya diminta untuk berkencan seperti biasa, namun lama-kelamaan permintaan sang pelanggan mulai menjurus ke arah yang ekstrim. 触るだけだよ。僕が今まで嘘言ったことあるかい？ないかも。じゃあ、いいよね。 Dan pada akhirnya Kokorogi pun mengaku menolak hal tersebut dengan pergi kabur dari sana. Tapi apa kalian tahu bagaimana reaksi Yuichi mendengar pengakuan itu? 俺はお前にどんな過去があっても離れるなんてことはしない。だって俺は
だから。 Ya, Yuichi seperti membisikkan sesuatu ke telinga Kokorogi yang masih misterius. Beralih ke sudut pandang Tenji, di mana kita pun akhirnya mengetahui kalau pelaku yang telah mencuri uang kelas ternyata adalah Tenji sendiri. Dan ia tak sengaja menabrak Kokorogi ketika selesai melakukan aksinya, hingga hal itu membuat luka goresan di wajahnya. Serta kita juga diberitahu kalau orang yang telah menulis semua rahasia rupanya adalah Tenji sendiri. Dan alasan ia bisa melakukan hal tersebut adalah karena adanya sebuah alat sadap yang telah ia berikan pada Shiho sebelumnya. Dijelaskan, Tenji sebenarnya adalah seorang stalker yang sudah sejak lama menargetkan Shiho, di mana alasan ia melakukan semua hal tersebut adalah sengaja ingin memutus ikatan persahabatan gadis incarannya dengan pihak luar supaya bisa menguasai Shiho secara penuh. Dengan berlagak menjadi orang baik, Tenji pun terus memanipulasi pikiran Shiho supaya semakin merusak hubungannya dengan yang lain. Di mana ia pun menjelaskan kalau mungkin saja rahasia Kokorogi sengaja ditulis oleh gadis itu sendiri supaya seolah-olah membuat Shiho tampak sebagai pengkhianat di mata yang lain. Dan hal itu pun dibuktikan ketika Shiho secara langsung melihat kedekatan antara Kokorogi dengan Yuichi. Yuichi ってさ、純情で優しいでしょ。だからあんな風に弱い女の子が懇願してきたら拒絶できないと思うんだ。たとえ本当に好きな人が別にいたとしてもね。 Kembali ke permainan, pada giliran selanjutnya Tenji pun mendapat kesempatan pertama untuk menulis rahasia, dan karena mengingat dirinya berada di posisi terbelakang serta berkemungkinan besar jadi dicurigai, ia pun sengaja menulis rahasianya sendiri. Tapi begitu keluar dari sana, hal pertama yang dilihatnya adalah sedang terjadi konflik antara Yuichi dengan Shiho, di mana Shiho menuduh kalau Kokorogi sengaja menulis rahasianya sendiri untuk menarik simpati Yuichi. Dan melihat hal tersebut, otomatis membuat rencana Tenji untuk merusak hubungan Shiho dengan yang lain jadi semakin terwujud. これでKokorogiさんとShihoちゃんの関係は完全に崩壊しただろう。俺が見ていない間にこうなったのは想定外だが、これはラッキーだ。 Lantas setelah semua peserta lain selesai menulis rahasia mereka, Manabu pun mengumumkan terdapat dua rahasia, satu di antaranya sengaja ditulis oleh Kokorogi untuk membalas Shiho, sedangkan satu lagi merupakan rahasia yang ditulis oleh Tenji sendiri. Dan berdasarkan hasil voting dari para penonton, posisi Tenji naik satu petak di depan Shibe, sementara Shiho tetap memimpin dengan berada di paling depan. Namun tak disangka, Shiho mendapat kesempatan spesial untuk membongkar satu rahasia di antara mereka, sehingga spontan buat Tenji jadi panik takut semua yang direncanakannya selama ini malah jadi terbongkar. Dan tiba-tiba... じゃあ天智さんを。ここは俺を選んでくれ、Shiho。Shibe? Tanpa diduga, Shibe mendadak mengajukan diri karena yakin dirinya tidak memiliki rahasia yang aneh-aneh. Sekaligus ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki pertemanan mereka. Tapi tanpa Shibe duga sebelumnya, rahasia yang akan dibongkar oleh pihak penyelenggara ternyata adalah rahasia ayah Shibe yang sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak pelecehan. Dan belakangan juga diketahui kalau ayah Shibe tengah menghabiskan dana dalam jumlah besar untuk menutupi sebuah skandal. Akan tetapi nasib malang Shibe tak berhenti sampai di situ karena pada babak selanjutnya terdapat sebuah rahasia besar yang bertuliskan kalau Shibe pernah membunuh seseorang. Dan semua yang mendengar hal tersebut otomatis langsung terkejut, termasuk Tenji yang padahal tidak menuliskan apa-apa sebelumnya. Dan tiba-tiba... いや、嘘でも本当でもそんな陰口、誰が何のために。おい、なんだその顔。ユイチ、お前まさかまた。 Ya, mulai dari sini arus permainan yang tadinya dikontrol oleh Tenji perlahan akan berubah ke arah Yuichi. Tapi sebelum itu, Shibe yang merasa tak pernah melakukan tindak kejahatan meminta mengajukan banding supaya orang telah memfitnahnya mendapat hukuman. Namun kembali lagi, karena pengaruh dari ayahnya yang mampu menutupi tindak kejahatan dengan uang, ucapan Shibe pun tak bisa dibuktikan hingga dilakukanlah voting oleh para penonton untuk menentukan apakah Shibe berbohong atau tidak. 俺はやってない、信じてくれ神様。なんだかんだトラブルは全部親父が何とかしてくれたから。アホが。 Sudah bisa ditebak, Shibe pun berakhir dengan tidak dipercayai sekaligus jadi memimpin di posisi terdepan. Dan disinilah Yuichi berlagak playing victim dengan menjadi sosok penyemangat bagi Shibe serta memanfaatkan keadaan yang telah ia ciptakan supaya dapat membongkar siapa sosok pengkhianat sebenarnya.
Pertama-tama, Yuichi pun menjelaskan cara kerja permainan kali ini, di mana pada petak awal memang sengaja diisi dengan penambahan hutang supaya membuat mereka jadi terpecah. Namun begitu game sampai ke pertengahan, dari yang tadinya hukuman kini berubah menjadi hadiah. Dan pernyataan Yuichi pun diperkuat mengingat permainan kali ini ditujukan untuk menghibur para penonton karena yang paling menarik dari sebuah tontonan adalah akhir yang tak bisa ditebak. 結果的に借金はプラマイゼロになるようにできていたんじゃないか？当たりー。でも、だから何？今さらそんなこと気づいても手遅れよ。 Selain itu, Yuichi juga sudah menyiapkan cara supaya dapat menjebak sang pengkhianat, yakni dengan masing-masing dari mereka kecuali Shibe harus menulis rahasia mereka sendiri. Karena apabila terdapat sebuah rahasia yang dirasa tidak mereka tulis, maka otomatis akan menguak siapa sosok pengkhianat sebenarnya. Tapi apakah rencana Yuichi akan berjalan semulus yang direncanakan? 今回の陰口は全部で10個入ってました。10個? Faktanya, terdapat kelemahan fatal dari rencana Yuichi, yakni tak adanya peraturan yang melarang berapa banyak rahasia yang boleh ditulis. Dan akibat dari hal tersebut, Shiho kini kembali memimpin di posisi terdepan dengan satu langkah lagi ia akan menjadi pemenang dari permainan kali ini. 第2ゲームは沢良志保の一人負けで確定。でも何？この映像から伝わってくる違和感は嘘でしょ。我々はとんでもない人間を参加させてしまったのかもしれないわ。 Akan tetapi, disinilah Yuichi mulai menunjukkan taringnya, di mana ia ingin memanfaatkan penalti apabila ketahuan berbohong, maka akan dihukum dengan loncat satu petak depan posisi pertama. Dan rencananya adalah dengan masing-masing dari mereka harus mengaku kalau mereka lah pengkhianatnya, yang dengan begitu akan membuat mereka berempat kecuali sang pengkhianat itu sendiri jadi lolos ke permainan selanjutnya. Serta mereka juga tidak perlu membuktikan kebohongannya, karena tentu pihak penyelenggara sudah mengetahui siapa sosok pengkhianat yang telah mendaftarkan mereka. Sontak, posisi Tenji pun seketika jadi terdesak, mana lagi ia disuruh sebagai orang pertama untuk mengakui rahasianya sendiri. Dan karena tak mau rasa kepercayaan yang telah ia bangun dengan Shiho jadi rusak, terpaksa ide Yuichi itu pun jadi diikuti. Karena tak tahu lagi harus bagaimana, Tenji pun menulis rahasianya sendiri serta berencana membuat alibi jika ketahuan sebab merasa Yuichi pasti akan memaafkannya. Tapi apakah akan demikian? Yoshi, じゃあ最後の陰口発表しちゃうよ。今回の陰口は全部で5つに決まってるだろ。早くしろ。あれ ?1 枚だけだ。他は全て白紙だよ。Kenyataannya, mereka berempat sengaja menjebak Tenji, dan karena merasa sudah tidak memiliki cara untuk lolos lagi, Tenji pun menangis terseduh-seduh berharap mereka akan memaafkannya. Akan tetapi berbeda dengan sosok Yuichi yang Tenji kenal selama ini, remaja yang ada di hadapannya tampak sangat menyeramkan sehingga mengakulah Tenji kalau ialah orang yang telah mendaftarkan mereka dalam permainan ini. Oke, mari Mimin jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara Yuichi bisa mengetahui kalau Tenji lah pengkhianatnya. Pertama, jika kalian ingat tentang rahasia yang bilang kalau Tenji pernah berpacaran dengan Shiho dulu, Yuichi merasa kalau Shiho tak mungkin membongkar aibnya sendiri lalu memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Dan cara mereka bisa berkomunikasi tanpa sepengetahuan Tenji adalah dengan menggunakan kertas lalu diserahkan ketika Yuichi menampar Shiho untuk memberikan arahan mengenai langkah selanjutnya. Kemudian setelah memastikan kalau Shiho bukanlah pengkhianat, Yuichi menguji Kokorogi dengan diam-diam memberikannya instruksi. Lalu terakhir untuk Shibe, karena rahasianya sudah dibongkar oleh pihak penyelenggara, maka tak ada alasan lagi untuk mencurigai dirinya. ちょっと待て。裏切り者が誰か一人ずつ確認していったってことか。そうだよ。俺がやった裏切り者の探し方は消去法だ。 Tak puas hanya dengan rasa kepercayaan saja, Yuichi pun mensyaratkan bukti persahabatan dengan meminta untuk menyerahkan name tag mereka. Dan ketiga sahabatnya itu tanpa ragu langsung menyerahkan benda yang ibaratkan nyawa mereka kepada Yuichi. 超一流の嘘つきは騙した相手を笑顔にするという。この男、本当に何者なの? Kesampingkan hal itu dulu, masalah utama mereka masih belum selesai karena pengakuan Tenji belum dapat merubah posisi Shiho sekarang.
Tapi Yuichi kembali melakukan hal di luar dugaan ketika ia seperti membisikkan sesuatu di telinga Manabu, lalu langsung membuat permainan jadi berakhir dengan dirinya seorang yang berhasil lolos masuk ke permainan selanjutnya. Dijelaskan oleh Manabu, saat Shibe dituduh pernah membunuh seseorang, Yuichi mengaku kalau ialah yang menulis kebohongan tersebut karena kenyataannya Yuichi yang pernah membunuh orang. Sontak para sahabat Yuichi yang tadinya mendukung dirinya kini langsung berubah 180 derajat saat mengetahui kebenaran dari orang yang mereka anggap sebagai sahabat. Dan Manabu kembali menambahkan kalau Yuichi tak hanya pernah membunuh satu orang melainkan 3 sekaligus. Di titik ini Yuichi pun berakting seolah-olah menjadi penjahat dengan dirinya tanpa ragu langsung buang ikatan persahabatan mereka, padahal semua itu ia lakukan demi melindungi para sahabatnya. こんな方法でしか守れなかった。ごめんね、お母さん。ちょっと待ってくれ。 Akan tetapi Tenji mendadak buka suara di mana ia ikut jujur kalau pengakuannya yang bilang masih mencintai Shiho adalah kebohongan semata, serta alasan sebenarnya ia ingin merusak persahabatan mereka adalah demi dapat menguasai hati seseorang yang rupanya adalah Yuichi. Lalu untuk membuktikan ucapannya itu, Tenji pun sengaja mencaplok bibir Yuichi tepat di hadapan mereka semua. Iko, Yuichi. Di alam bawah sadarnya, Yuichi kembali teringat ke momen saat kecil dulu, tepatnya saat ia menyenguk sang ibu yang lalu memberikan nasihat kalau yang lebih penting dari uang adalah teman. Tapi begitu keluar dari sana, Yuichi justru mendapat ajaran doktrin yang bertolak belakang dari ibunya, kalau yang terpenting adalah uang. Yuichi! Daijoubu ka? Yuichi! Tenji. Begitu tersadar, Yuichi bersama Tenji tengah berada di dalam sebuah penjara, lalu dari langit-langit terdengar suara Manabu yang memberitahu kalau sedang dilakukan persiapan selama 3 hari ke depan sehingga mereka diharuskan menunggu di sana dengan perbekalan berupa sebotol air. Namun Tenji justru lebih fokus menjelaskan kejadian sebelumnya, di mana ia pun akhirnya memberitahu sebuah fakta kalau ini adalah kali kedua ia bermain Tomodachi Game, dan alasan dirinya mendaftarkan mereka adalah untuk dapat membalaskan dendam kepada Shiho. Diceritakan sebelumnya, Tenji memiliki 2 orang sahabat yang selalu setia berada di sampingnya, dan saking dekat hubungan mereka, Tenji berencana mengajak kedua sahabatnya itu untuk mendirikan usaha bersama. Pada awalnya, semua masih berjalan sesuai yang diharapkan, namun semua impian itu sirna ketika Shiho mendadak muncul di tengah mereka, di mana perlahan Tenji mulai menyadari kejanggalan kalau dana yang biasa mereka gunakan untuk menjalankan bisnis mulai berkurang tanpa ada kejelasan. Dan puncak dari masalah adalah ketika ia dijebak oleh kedua sahabatnya untuk mengikuti Tomodachi Game lalu berakhir dengan kekalahan. 未成年の場合は2000万円分の君の人生をもらうからね。 Alhasil setelah kehilangan harta serta rasa kepercayaan kepada sang sahabat, Tenji pun memutuskan untuk curhat kepada sang ayah yang merupakan seorang jaksa. Namun beberapa hari kemudian, ayah Tenji ditemukan tewas bunuh diri oleh ayah Shiho, yang hal ini pun membuat Tenji menyadari ada kejanggalan dengan keluarga sahabat ayahnya itu. Lantas karena tahu pihak keamanan tak bisa dipercaya, Tenji pun melakukan penyelidikan mandiri untuk dapat menyelidiki latar belakang Shiho. Namun hal itu juga tidak berjalan mulus karena mendadak Tenji mendapat surat kaleng yang menyuruh untuk berhenti terlibat lebih jauh. それはとんだペテンしたな。そう。彼女には深くて暗い別の顔があるとは思えないか。お前の話が真実ならな。 Dikarenakan Yuichi masih belum sepenuhnya percaya pada cerita Tenji, remaja itu tanpa ragu langsung memperlihatkan name-tag-nya yang jadi membuat hutang Tenji pun bertambah 2 kali lipat. Dan alasan dibalik tindakan nekatnya itu adalah ingin meminta bantuan Yuichi supaya dapat bekerjasama membalaskan perbuatan para petinggi Tomodachi Game. Serta Tenji juga tidak keberatan apabila harus dijadikan sebagai alat karena yang terpenting baginya adalah dapat membalaskan kematian sang ayah. だからユイチ、お願いだ。お前だけが俺の最後の希望なんだ。その間に考えさせてくれ。それとさ、土下座なんてしないでくれ。頼むから。 72 jam berlalu setelah mereka dikurung, tampak persediaan air sudah habis dan bibir kering sudah menjadi hal murah bagi mereka.
Dan di tengah kegabutan menghemat tenaga, Yuichi pun mengajukan syarat agar dirinya mau bekerja sama, yakni Tenji harus minta maaf pada Shibe serta Kokorogi setelah mereka keluar dari sana. Wakatta. Yoshi, omae ga sono yakusoku o mamoruって言うなら、俺も一つ約束する。この第3ゲーム、どんな手を使ってでもクリアしてやる。Berpindah ke lokasi permainan ketiga, terlihat game akan diadakan di tengah hutan belantara. Lalu tak lama muncul Manabu yang lagi-lagi sudah ganti kostum, di mana ia pun menjelaskan kalau kelompok Yuichi akan menghadapi sebuah kelompok lain dalam permainan petak umpet. Dan mari Mimin perkenalkan satu persatu dengan lawan Yuichi kali ini. Ada Juzo Kadokura, Chisato Hashiratani, Kei Shinomiya, Banri Niwa, Hyakutaro Onigawara, serta terakhir pengawas mereka di ruang monitor bernama Reiko Tamae. Untuk cara permainannya adalah masing-masing dari kelompok harus mengirimkan satu orang untuk bersembunyi, sementara sisanya bertugas sebagai pencari. Dan karena tak ada batasan waktu untuk permainan kali ini, maka perwakilan yang bersembunyi diberikan tombol menyerah apabila sudah tidak kuat lagi untuk bertahan. Selain itu bagi pencari, mereka juga diberikan kesempatan berpindah tim apabila merasa sudah tidak ada harapan menang, di mana meski tidak membuat mereka lolos ke permainan selanjutnya, tapi hutang mereka akan ditanggung oleh sisa anggota yang kalah. Berhubung jumlah anggota kelompok Yuichi terlalu sedikit, Manabu pun mengajukan tawaran untuk menerima tambahan anggota dari kelompok lain, yakni Maria yang diam-diam menyamar menjadi peserta. Dan apakah kehadiran Maria akan membawa kemenangan bagi kelompok Yuichi? Oke, sebelum lanjut ke permainan, Mimin jelaskan dulu hal yang tak boleh dilakukan selama bermain. Pertama, tidak boleh menggunakan kekerasan pada tim lawan. Kedua, pemain yang sudah bersembunyi di posisi awal tidak boleh berpindah ke tempat lain. Dan satu-satunya alat komunikasi yang disediakan berupa sebuah smartphone. Serta karena permainan akan berlangsung dalam waktu lama, maka tim pencari harus mengantarkan makanan ke anggota yang sedang bersembunyi. Nah, di sini letak ketidakadilan bagi kelompok Yuichi, yang mana mereka sebelumnya sudah tidak makan selama 3 hari, ditambah Tenji yang bertugas sebagai penyembunyi kini harus menahan rasa lapar dan haus sampai Yuichi datang membawakan makanan untuknya. 大丈夫だ、ユイチ。俺は何があってもギブアップしない。天智。お前は父さんの仇を討つための最後の希望なんだ。だったら安心だ。このゲーム勝てるぞ。Sementara itu di kelompok sebelah, terlihat mereka mengutus sang Kapten Yuzo sebagai orang yang bersembunyi, sedangkan sisa anggota lain bertugas untuk mengawasi Yuichi ketika hendak akan mengantarkan makanan. Di mana mengingat luas hutan yang hampir mustahil untuk menemukan seseorang yang bersembunyi, maka cara terbaik untuk menang adalah dengan membuntuti Yuichi saat akan mengantarkan makanan. Dua hari kemudian, terlihat Tenji yang sudah tidak bertenaga menunggu kedatangan Yuichi, bahkan ia sama sekali tak menghubungi Tenji untuk sekedar memberikan dukungan moral padanya. Dan mungkin karena dipengaruhi oleh rasa lapar, Tenji jadi tak bisa berpikir jernih, di mana ia mulai membayangkan kalau ini adalah cara balas dendam Yuichi karena Tenji telah mengkhianati mereka. Alhasil, untuk menenangkan pikiran, Tenji pun berniat menghubungi Yuichi, namun yang terdengar di telepon adalah suara dari Kei yang memberitahu kalau Yuichi hanya tidur-tiduran serta membocorkan informasi mereka kepada musuh. Dan Tenji yang tak percayakan hal tersebut pun menutup panggilan dengan dirinya mencoba bersabar sebentar lagi. Akan tetapi faktanya, apa yang diucapkan Kei benar adanya, bahkan sekarang Yuichi tengah mengajukan diri untuk berpindah ke kelompok lawan. Umumnya, jika Yuichi bergabung ke kelompok mereka, tentu kemenangan sudah bisa dipastikan mengingat peraturan tak mengizinkan Yuichi untuk berpindah kembali. Namun Kei mendadak memotong pembicaraan, di mana ia pun minta saran kepada sang kapten sebelum mengambil keputusan. Dan Yuichi yang melihat hal tersebut justru menjelek-jelekan mereka sebagai sekelompok orang yang tak punya pendirian.
ってどんだけお前らのキャプテン様仕切りたがりなんだよ。キャプテンはな、そんなんじゃねえぞこれ。暴力はダメです。敵チームへの暴力は即敗北ですよ。Dilihat dari kepribadian Yuichi, tentu sudah bisa kalian tebak provokasi juga merupakan bagian dari rencananya. Dan ketika kelompok K menolak tawaran bergabung Yuichi karena menganggap dirinya berpotensi membocorkan rahasia mereka, remaja itu masih dapat bersikap tenang karena ia juga sudah memprediksi hal tersebut. Dijelaskan sebelumnya, Yuichi sudah menjelaskan tindakan yang akan mereka ambil selama permainan sedang berlangsung, serta ia juga minta Maria untuk bekerja sama dengan mematuhi semua perintah darinya, termasuk menjadi pengalih perhatian. それにしても片桐雄一、こいつは思ってた以上の最低なクレイジー野郎だわ。 Pada hari keempat semenjak permainan dimulai, Kei bersama Banri pergi mengantarkan makanan kepada kapten, sedangkan Chisato bersama Hyakutaro bertugas mengawasi Yuichi serta Maria di tenda. Dan pada pagi itu, tak seperti biasanya, Yuichi mulai obrolan akrab dengan Hyakutaro, bahkan ia sengaja menyanjung-nyanjung sang kapten agar membuat Hyakutaro lengah dan jadi membocorkan rahasia mereka. なのになんで友達ゲームなんかに参加する羽目になった？ 5人の中の誰が借金をしたんだ？それはそこまでだ、Chisato. Tapi hal itu dihentikan oleh Chisato yang lalu menyuruh Hyakutaro bertukar dengan mengawasi Maria. Namun begitu sampai ke tempat Maria, keberadaan gadis itu sudah menghilang entah kemana, sehingga Hyakutaro yang panik langsung bergegas mencarinya ke hutan. Dan hokinya, ia malah tak sengaja melihat Maria sedang bersihkan diri, sehingga Hyakutaro yang malu langsung beranjak pergi dari sana. Tapi ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Yuichi. Alhasil terjadilah aksi kejar-kejaran antara Yuichi dengan Hyakutaro, sementara Maria dikejar oleh Chisato. Dan karena paham adanya perbedaan dari segi kemampuan fisik, Yuichi sadar mereka tak bisa pergi jauh, maka dari itu ia kembali memanfaatkan Maria sebagai umpan pengalihan. Ya, Yuichi tanpa rasa kemanusiaan sengaja mendorong Maria jatuh, dan untungnya Hyakutaro sempat menangkapnya, serta karena tak bisa meninggalkan sang sahabat menahan Maria sendirian, terpaksalah Chisato membiarkan Yuichi pergi. Berpindah ke lokasi Tenji, terlihat kondisi pemuda itu sudah semakin mengkhawatirkan dengan rasanya ingin sekali ia menekan tombol menyerah. Namun setiap kali ia teringat dengan insiden tewasnya sang ayah, hal itu memberikan dorongan padanya untuk tidak menyerah serta sudah siap apabila harus mati kelaparan di sana. ごめん、父さん。ごめん、みんな。だけど、最後は誰も裏切らないで終われそうで。Tepat sebelum Ajang menjemput Tenji, Yuichi datang sambil membawa persediaan, lalu sembari mengisi perut itulah, Yuichi menjelaskan kalau selama beberapa hari terakhir, ia tak hanya bersantai-santai saja, melainkan dirinya sengaja mengajak bicara serta sedikit melakukan provokasi untuk menemukan orang yang sekira bisa membawa mereka menuju kemenangan. Dan orang itu adalah Hyakutaro. Lebih tepatnya, Yuichi mencari orang berhati paling baik di antara mereka agar bisa ia manfaatkan. Dan mulai dari sinilah, Yuichi akan menggunakan skill yang paling ia kuasai, yakni merusak hubungan orang. K グループの人間関係をめちゃくちゃに破壊する。 Dengan memanfaatkan sosok Maria yang cantik, Yuichi berencana menjadikannya sebagai alat untuk merusak hubungan Hyakutaro dengan kelompoknya, di mana Maria bertugas menggunakan personanya sebagai kaum hawa untuk dapat meluluhkan hati Hyakutaro. Dan tak hanya mengandalkan para saja, Maria juga bersandiwara seolah-olah menjadi korban Yuichi hingga membuat Hyakutaro yang polos jadi tak bisa mengabaikan hal tersebut. Singkat cerita, sekembalinya Yuichi ke tenda, tanpa pugu-pugu ia pun langsung berakting layaknya seorang penjahat supaya dapat memancing emosi Hyakutaro. Ditambah dengan ekspresi terpaksa dari wajah Maria, semakin buat Hyakutaro naik pitam dan kembali hampir mukul Yuichi apabila tidak dihentikan oleh Maria, supaya aktingnya terkesan lebih meyakinkan. 俺がこの女に何をしようとルール上は何の問題もない。お前の血は何色だ？なんで
私は C グループなんだろう。 Lantas, karena melihat Maria tampak seperti terpaksa berada di kelompok Yuichi, Hyakutaro pun menawarkan Maria untuk bergabung ke kelompok mereka. Namun hal itu ditahan oleh Chisato dikarenakan pengalaman dengan perempuan membuat dirinya tak asal percaya terhadap wanita. Akan tetapi, Hyakutaro yang polos justru membantah saran dari sang sahabat, malahan menghina Chisato sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Dan kembali terulang, Kei lagi-lagi menjadi pihak penengah bagi kelompoknya, di mana ia pun menyarankan untuk minta keputusan sang kapten terlebih dahulu. Kemudian setelah berunding panjang lebar, keputusan yang didapat adalah mereka tidak bisa menerima Maria bergabung, namun sebagai gantinya, Hyakutaro yang akan bergabung ke kelompok Yuichi. Sontak karena tahu Hyakutaro pasti akan langsung memukulnya, Yuichi ternyata tidak selemah yang dibayangkan, di mana ia mampu mengcounter serangan Hyakutaro bahkan langsung mengunci gerakannya. Dan mulai dari sini peran Maria sangat dibutuhkan karena ia bertugas mengorek informasi agar dapat membocorkan lokasi pemimpin kelompok mereka bersembunyi. Tapi apakah semua akan berjalan semulus yang direncanakan? Faktanya, sewaktu Hyakutaro pergi berunding bersama Kei, di pertengahan jalan Kei memutuskan untuk menghubungi sang kapten via telepon. Dan itulah alasan Hyakutaro sama sekali tak mengetahui lokasi pemimpinnya berada. Alhasil begitu mengetahui hal tersebut, Yuichi pun langsung sadar kalau Kei adalah seorang pemimpin di belakang layar, serta karena tidak adanya informasi yang dapat diperoleh dari Hyakutaro, hal itu pun membuat semua yang direncanakan oleh Yuichi jadi berantakan. Situasi Yuichi semakin dipersulit ketika mendadak muncul Chisato bersama Banri datang mengawasi mereka. Di mana karena Hyakutaro sekarang sudah menjadi bagian dari kelompok Yuichi, apabila ia sengaja mukul tim lawan tentu akan jadi membuat mereka didiskualifikasi. Dan apakah Yuichi sang kopet akan kalah melawan Kei sang jenius? Keesokan harinya, Chisato bersama Banri masih terus mengawasi mereka, dan karena melihat Yuichi sudah tidak berdaya, Maria pun jadi kehilangan ketertarikan padanya. Lalu disinilah muncul Kei menawari kesepakatan, di mana Kei ternyata sudah lama sadar kalau Maria adalah seorang pengurus, dan penawaran yang diajukan olehnya adalah kesempatan untuk dapat melihat hancurnya ekspresi sadis Yuichi menjadi wajah penuh penyesalan. Tak lama setelahnya, Yuichi mendapat panggilan dari Maria, di mana ia beralasan tengah tidak diawasi, lalu meminta lokasi Tenji berada. Dan Yuichi yang melihat anggota lawan tengah berkumpul di satu tempat pun percaya saja, lalu memberitahu lokasinya. Tapi betapa terkejutnya Yuichi ketika melihat Maria ternyata sudah berkhianat dari kelompoknya. Beralih ke lokasi Tenji, terlihat ia mendapat panggilan dari Kei yang sengaja menjelek-jelekan Yuichi untuk memancing emosinya. Dan ketika emosi Tenji terpancing, disitulah Kei yang dari tadi mondar-mandir mencari berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Kemudian ketika semua berkumpul untuk mendengar pengumuman pemenang, Kei yang sudah sangat yakin akan menang harus menelan kenyataan pahit kalau yang menjadi pemenang pada permainan kali ini adalah tim Yuichi, karena sang kapten terlebih dahulu menekan tombol menyerah. Diceritakan beberapa jam sebelum Tenji berhasil ditemukan, Yuichi yang sempat merasa putus asa ternyata adalah sandiwara untuk membuat dirinya tampak seolah-olah tak memiliki kesempatan menang, sehingga tak ada lagi orang yang bertugas untuk mengawasi dirinya. Dan disinilah rencana sebenarnya Yuichi akan dimulai, di mana ia menghubungi sang kapten lalu mengancam akan terus memukul Hyakutaro apabila tidak segera menekan tombol menyerah.
Di titik ini, ketahanan mental sang kapten pun benar-benar diuji, apalagi saat ia harus mendengar suara Hyakutaro menahan rasa sakit. Dan karena sang kapten masih dapat bertahan, Yuichi pun mengganti ke cara yang cukup ekstrim, di mana karena jari merupakan bagian tubuh yang krusial dalam bermain basket, Yuichi pun mengancam akan mematahkan jari Hyakutaro apabila sang kapten tak segera menekan tombol menyerah. Alhasil tangis air mata sang kapten pun pecah, lalu dari sini semua berjalan sesuai yang direncanakan oleh Yuichi. Tapi faktanya, Yuichi sama sekali tak pernah mematahkan jari Hyakutaro, melainkan jarinya sendiri yang ia patahkan. Dan kelompok K pun terpaksa harus menerima kekalahan mereka. Pada akhirnya, tim Yuichi pun berhasil menang, serta ia juga sudah lama sadar kalau Maria adalah seorang pengurus. Sekaligus itulah alasan kenapa ia tak ragu mendorongnya jatuh dari tebing. Namun kesampingkan hal itu dulu, karena Tenji yang melihat kalau pada akhirnya Yuichi tak sampai merusak hubungan pertemanan Hyakutaro dengan kelompoknya, mulai memunculkan rasa kagum pada Yuichi. Arigatou, Tenji. Dakedo na, mou skoshi dake botanを押すのが遅かったら、俺は本当に百太郎の指を折っていたかもしれない。Sebelum lanjut ke permainan keempat, mereka pun dibebaskan sementara dengan syarat tidak boleh menceritakan mengenai Tomodachi Game pada siapapun. Dan tanpa mandi ataupun gosok gigi, Yuichi bersama Tenji langsung datang ke sekolah yang di sana ia hanya bertemu dengan Kokorogi. Lantas gadis itu pun menceritakan kalau sehabis mereka dibebaskan, semua murid di kelas menuduh Shiho serta Shibe sebagai orang telah mencuri uang kas mereka. Namun hal itu disangka oleh Shibe dengan dalih akan mengganti seluruh uangnya. Nah, disinilah masalah sebenarnya akan dimulai karena tak mungkin ayah Shibe secara cuma-cuma memberikan 2 juta yen tanpa ada penjelasan. Omaera, nande imasara gakkou ni tekiri Shibe to issho ka to? Douいうことだ? Berpindah ke kediaman Shibe, tampak tempat itu sudah dikerumuni oleh banyak polisi serta wartawan. Lalu dari dalam keluar Shibe yang dituduh telah melakukan pembunuhan pada ayahnya. Serta di sana lagi-lagi ada ayah Shiho sehingga menambah kecurigaan Tenji kalau semua ini ada kaitannya dengan Tomodachi Game. Namun ia pun ditahan oleh Yuichi yang dengan berani malah mengintimidasi ayah Shiho seolah-olah menantangnya. Kemudian sebagai berjalan pulang, tak sengaja mereka bertemu dengan Kokorogi yang meminta penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan mengingat Kokorogi sempat melihat Yuichi selayaknya monster setelah mengetahui rahasianya, apa kalian tahu bagaimana reaksi Yuichi? Berpindah ke kosan Yuichi, di tengah Tenji mendiskusikan tindakan Yuichi karena mengusir Kokorogi tadi siang. Secara tak terduga, mereka mendapat panggilan yang mengatasnamakan pihak Tomodachi Game dan akan melakukan permainan spesial khusus untuk Yuichi. Serta apabila ia tidak hadir, maka mereka akan menyiksa Kokorogi. Lantas lokasi permainannya sendiri berlangsung di sebuah proyek pembangunan yang di sana Yuichi langsung disambut oleh segerombol preman berserta Kokorogi yang tengah disandra. Dan perkenalkan pembawa acara pada game kali ini yakni pemimpin dari para preman bernama Kuroki. Mate! Kokorogiを解放するまで話を聞く気はない。あ、そう。Dikarenakan posisi Kokorogi yang tengah disandra, ditambah Kokorogi bilang mengetahui masa lalu Yuichi, ia pun tak punya pilihan selain ikut dalam permainan. Di mana permainannya sendiri adalah uji ketahanan Yuichi, tapi Kokorogi dibolehkan menggantikan Yuichi menerima siksaan serta akan diberikan keringanan. Dan apakah Kokorogi akan menggantikan Yuichi? Pada permainan pertama, Yuichi harus menahan 3 pukulan dari salah seorang preman bertubuh besar dan apabila Kokorogi mau menggantikannya, maka ia hanya akan menerima 1 pukulan saja. Serta Kokorogi diberi waktu 5 detik untuk menentukan siapa yang harus menjadi korban dalam permainan kali ini.
Namun Yuichi mengajukan diri untuk menjadi korban sehingga diterima pukulan yang cukup keras sampai-sampai membuatnya jadi terhempas. Lanjut ke permainan kedua, di mana siksaan yang akan diterima Kokorogi adalah satu kukunya akan dicabut. Tapi baru saja Tang menjepit kukunya, ia langsung menyebut nama Yuichi, sehingga sebagai gantinya 3 kuku Yuichi pun langsung dicabut. Sebelum melanjut ke ronde terakhir, Yuichi sedikit bertanya pada para preman tentang hal apa yang menjadikan Kuroki sebagai pemimpin mereka. Dan Kuroki dengan lantang menjawab yang pertama adalah kepintaran, kedua adalah nyali, serta terakhir ia tak akan mengkhianati teman-temannya. Dan Yuichi yang mendengar hal tersebut sepertinya berniat merencanakan sesuatu. Kemudian terakhir permainan ketiga, Yuichi harus menahan siksaan dengan tangannya akan ditusuk menggunakan pisau sebanyak 3 kali, dan apabila Kokorogi bersedia menggantikannya, ia harus menari tanpa busana. Namun Yuichi lagi-lagi langsung mengajukan dirinya untuk menerima siksaan, sedangkan Kokorogi sang beban hanya bisa menangis. Akan tetapi sebelum pulang dengan membawa luka, disinilah Yuichi menantang Kuroki bermain sweet dengan jika Kuroki berhasil menang, maka ia akan bayar 10 juta yen secara tunai. Sedangkan jika Kuroki kalah, maka Yuichi akan memotong semua jari miliknya. Pada awalnya, Kuroki tak langsung percaya kalau Yuichi memiliki jumlah uang sebanyak itu. Namun ketika ditanya balik apa ia benar-benar menyelidiki masa lalu Yuichi, Kuroki yang tak mau tampak lemah di hadapan anak buahnya pun terpaksa menerima tantangan tersebut. Lantas melihat tangan kanan Yuichi yang terluka, mana lagi ucapan dari Yuichi yang bilang kalau ia hanya dapat mengeluarkan batu atau kertas, membuat Kuroki pun sangat yakin dirinya bisa menang. Namun tanpa Kuroki sadari, ia sudah jatuh ke dalam jebakan kopet. Ya, tanpa Kuroki duga sebelumnya, Yuichi ternyata bermain menggunakan tangan kirinya, sehingga Kuroki yang tak mau mengakui kekalahannya pun memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Yuichi. Dan tiba-tiba... Di waktu yang tepat, datang para pengurus Tomodachi Game yang asli, di mana ternyata sebelum datang kemari, Yuichi meminta Tenji untuk menghubungi Manabu karena merasa ada kejanggalan pada permainan kali ini. Tapi sebelum mereka akan membawa Kuroki pergi, Yuichi berniat menyelesaikan urusan mereka, di mana ia pun memberikan keringanan pada Kuroki apabila ada yang mau menggantikan dirinya, maka Yuichi hanya akan memotong 1 jari saja. Sontak, tanpa berpikir sebelum berucap, Kuroki langsung memerintahkan satu di antara sekian banyak anak buahnya untuk menggantikan dirinya. Namun tak ada satupun orang bersedia, malahan kehilangan rasa hormat pada Kuroki sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi sebelum kita dapat menyaksikan pembalasan Yuichi, sayang sekali ia keburu pingsan karena kehabisan darah. Scene akhir menampilkan geng Kuroki yang berhasil ditangkap, sementara Tenji serta Kokorogi yang masih menemani Yuichi diberitahu mengenai game selanjutnya. Yakni mereka harus memilih menyelamatkan si B yang tengah terlilit hutang sebesar 500 juta yen dari sang ayah, atau memilih mengabaikan sahabat mereka. Tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Tomodachi Game kali ini. Sayang sekali sampai akhir cerita kita disajikan dengan story yang sangat menggantung, dan untuk season 2-nya masih belum keluar. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini dikutip oleh Suhu Mimin dari Kamus Besar Perkopetan yang berbunyi, "Si kopet mah kuat." Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Soredewa. Matane.